Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada ibadah rumah tangga Rabu 13 Mei 2020. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah yang maha baik, di dalam cinta kasih dan perlindungannya kami pada saat ini merasakan bahwa Engkau benar-benar memberikan pertolongan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kepada kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat memaknai kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa sulit seperti sekarang ini, iman menjadi benteng pertahanan yang melindungi kita. Melindungi dari apa? Dari situasi dan keadaan yang saat ini sedang kita rasakan dan alami. Imanlah yang harus berperan dan bukan ketakutan. Kita adalah umat yang telah mengecap kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, dengki, dan fitnah. Hal itu digambarkan oleh firman Tuhan sebagai hidup, layaknya bayi yang baru lahir, yang sangat bergantung sekali kepada air susu. Pertumbuhan fisik dan jiwa manusia dikuatkan oleh makanan dan minuman lahiriah dan juga yang rohani. Maka ketika kita berada dalam masa sulit seperti sekarang ini, maka
kita bukan hanya membutuhkan apa yang lahiriah saja, bukan hanya pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Ada yang juga harus kita jaga, yaitu kesehatan jiwa kita. Supaya kita berada dalam tekanan, situasi, dan keadaan yang sulit, tidak terjerumus untuk berbuat jahat. Keadaan yang sukar bisa memancing pikiran jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita ini merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita ini begitu spesial. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita begitu besar. Beritakanlah itu. Beritakanlah bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi. Beritakanlah bahwa Allah yang sudah membawamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib sampai saat ini, sehingga kita tetap hidup dalam terangnya. Kita ini merupakan orang-orang yang hidup dalam terangnya, hidup dalam belas kasihnya, hidup dalam sebagai umatnya, dan tetaplah memegang teguh iman dan keyakinan dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru kehidupan. Tanpanya kita lemah dan hancur. Kita membutuhkan kekuatan rohani untuk bisa menghadapi kesukaran dan kesulitan hidup saat ini. Dan itu hanya bisa kita rasakan dan alami ketika kita bertumbuh hanya pada batu penjuru kehidupan. Dia adalah Yesus. Tetaplah percaya. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini, kami merasakan betapa kami tidak berdaya. Maka melalui firman Tuhan yang pada saat ini kami renungkan, kami diingatkan kembali bahwa ada Engkau yang menjadi batu penjuru kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami bertumpu dan hanya berharap kepada-Mu saja. Setiap kesulitan hidup dan persoalan yang saat ini kami hadapi, baik kesehatan, baik ekonomi, pekerjaan, dan keluarga, hanya kepada-Mu kami percayakan hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya dan berserah. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dan kami hanya memasrahkan hidup kami hanya